إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia, petunjuk dan hidayah yang hingga detik ini Allah Subhanahu wa taala masih semainkan dalam hati-hati kita. Juga kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabatnya, tabi'in dan bahkan sampai kepada kita sekalian yang masih tetap komitmen dan senantiasa melestarikan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama, selaku khatib berwasiat kepada diri pribadi secara khusus dan kepada jamaah sekalian secara umum bahwa marilah kita berusaha dengan semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan berupaya untuk melaksanakan segala perintah dan syariat dari Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an menganjurkan kepada kita untuk senantiasa hidup dengan penuh keseimbangan. Di dalam surah Al-Qasas ayat ke-77 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan carilah karunia Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk kebahagiaan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan engkau melupakan kesenangan yang ada di dunia ini. Jangan kamu melupakan karunia yang besar yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk kita di dunia ini. Dalam artian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup ini
mestinya memang kita harus seimbangkan antara kebutuhan-kebutuhan kita yang terkait dengan rohani secara spiritual dan kebutuhan-kebutuhan kita yang terkait dengan dunia ini. Jemaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ilmu sains keseimbangan disebut dengan equilibrium. Sementara Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa keseimbangan adalah at-tawazun, yaitu kemampuan seseorang menyeimbangkan antara kebutuhan ruhiyahnya, kebutuhan ibadahnya yang terkait dengan yang berorientasi kepada akhirat, dan juga keseimbangan yang berkaitan dengan kebutuhan dunia untuk menjaga kelangsungan hidup. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya keliru kita ketika kita mementingkan kehidupan dunia ini sementara kehidupan akhirat kita lupakan. Demikian juga sebaliknya. Juga kita keliru apabila kita selalu mementingkan kehidupan akhirat kita sementara kehidupan dunia kita ini dilupakan. Untuk itu, menurut Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, Tafsir Al-Maraghi, beliau menyebutkan dan menafsirkan ayat ke-77 di surah Al-Qasas tadi itu, bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada kita untuk menggunakan seluruh kenikmatan kebahagiaan di dunia ini untuk mencapai kebahagiaan yang ada di akhirat. Karena itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Adapun kebahagiaan di dunia ini, kita yakin dan percaya kebahagiaan yang sifatnya hanyalah sementara, bahkan kadang-kala menipu. Tapi kalau kita mengejar kebahagiaan yang sifatnya akhirat, maka itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Itulah kebahagiaan yang khalidina fiha abadah, akan kekal abadi selama-lamanya. Untuk itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kepada kita dan menganjurkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kebahagiaan dunia dan akhirat. Di surah Al-Baqarah ayat 201, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan, berikanlah kami karunia di dunia ini, dan berikanlah kami kebahagiaan, kesenangan di akhirat. Jemaah yang berbahagia, kaitannya dengan rezeki yang merupakan salah satu indikator kebahagiaan seseorang di dunia ini. Kadangkala kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih khusyuk, lebih serius dan lebih semangat kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala meminta rezeki dibandingkan dengan meminta doa-doa yang lain. Kita lebih semangat, kita lebih serius. Kenapa? Karena sebagian di antara kita keliru di dalam memahami rezeki. Di antara kita memaknai rezeki itu sebagai sesuatu yang bersifat finansial, yang bersifat harta benda, yang bersifat materi, yang bersifat kekayaan.
Sementara kebahagiaan-kebahagiaan yang lain kadang-kala kita abaikan. Maka ketika kita berdoa, ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak, yang berkah, yang Engkau ridhoi. Maka kadang-kala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak, kekayaan yang besar. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan kondisi-kondisi yang lain. Maka pada kondisi seperti ini kadang-kala kita terlalu cepat untuk zuuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doaku. Kenapa hal demikian bisa terjadi? Karena kita memaknai rezeki hanya sebatas materi, hanya sebatas harta benda. Sehingga ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rezeki harta benda, lalu kemudian Allah mengalihkan kepada, mengabulkan kepada peristiwa yang lain, kepada jawaban yang lain, maka kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan daripada permintaan saya. Bukankah jemaah sekalian, kebahagiaan juga diukur daripada keluarga kita yang soleh dan soleh? Bukankah kebahagiaan seorang muslim ketika dia dimudahkan langkah kakinya untuk menuju ke masjid, ringan langkah kakinya untuk beribadah, menuju ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah karunia yang besar ketika dalam kehidupan kita ini urusan kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bahkan ada yang menafsirkan bahwa ternyata juga musibah adalah satu karunia dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh jadi pada kondisi-kondisi tertentu ketika tubuh kita sehat, fisik kita kuat, bisa jadi kita bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berikan kita ujian, berikan kita cobaan, berikan kita penyakit. Maka itu adalah karunia, rezeki yang mungkin sebagian dari antara kita yang bisa memahami hal tersebut. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebagai seorang muslim yang menganut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentu kita harus yakin dan percaya seyakin-yakinnya bahwa rezeki yang paling besar adalah Allah Subhanahu wa taala, adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang memberitahukan kepada kita tentang hal tersebut. Nahnu narzuqukum wa iyyakum. Kamilah yang memberikan karunia kepada kalian. Kamilah yang memberikan rezeki, memberikan karunia, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan kepada kalian. Akan tetapi qalilan ma tashkurun. Sedikit di antara kalian yang mau bersyukur. Sedikit di antara kalian yang mau berterima kasih atas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ish qalilan ma tashkurun." Wa laqad makkannakum, dan sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, kamilah yang menganugerahkan, yang menciptakan manusia di muka bumi ini beserta dengan rezeki yang kami berikan kepadanya. Wa laqad makkannakum, dalam gramatika bahasa Arab, wa laqad makkannakum ini adalah satu kalimat ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki penekanan yang sangat besar. Wa laqad di sini la-nya adalah lam taukid, lam yang menekankan pada suatu persoalan.
Kemudian laqad juga ini adalah bermakna taukid yang berarti sungguh, dan nunnya juga di situ adalah juga bermakna penekanan. Nun taukid. Yang seakan-akan kita bisa memaknai ayat ini sungguh, dan sungguh. Sungguh Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di bumi ini beserta dengan rezeki, dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Untuk itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini, mari kita jalani dengan penuh keseimbangan. Jadikan seluruh potensi yang ada dalam diri kita sebagai wasilah, sebagai jembatan, sebagai wadah untuk mengejar kesejahteraan yang sifatnya akhirat. Kesejahteraan di dunia ini bersifat sementara, seperti fata morgana. Di dalam Al-Quran surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala sudah menggambarkan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Di akhir ayat itu Allah mengatakan, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. I'lamu, ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan senda gurau. Banyak bermain, mengumpulkan harta, mengumpulkan anak-anak, mengumpulkan harta benda, perhiasan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu, kehidupan yang menjebak kita kepada sesuatu yang akan merugikan diri kita sendiri, menjebak kita kepada kebahagiaan yang sifatnya semu, kebahagiaan yang sifatnya sementara. Kadangkala kita sibuk bekerja, kita sibuk berbisnis, kita sibuk berusaha, kita melalaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mari kita memiliki prinsip sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, rijalul la tulhihim tijarah wala bai'un 'an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Seorang laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perdagangan, tidak dilalaikan oleh perniagaan, tidak pula dilalaikan oleh jual beli dan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya dunia yang lainnya, daripada iqamis shalah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, an dzikrillah, mengingat Allah, wa iqamis shalah, tetap dia menjalankan salat kewajibannya, wa ita'iz zakah, adapun karunia yang ia dapatkan melalui pekerjaannya, dia juga tidak lupa untuk mengeluarkan sedekahnya, zakatnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Orang seperti ini, dia yakin betul, dia yakin dan dia khawatir bahwa suatu saat nanti semua yang ia dapatkan, yang ia usahakan, yang ia kerjakan tidak ada lagi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita karunia, memberikan kita taufiknya untuk kita bisa hidup di dunia ini dengan penuh keseimbangan, menyeimbangkan antara urusan-urusan dunia kita dengan urusan-urusan ukhrawi kita, sehingga insya Allah kita bisa mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على دينك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اكفنا بحلالك وعن حرمك وأغننا وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يشكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.